Ya, kita masuk ke informasi yang pertama pemirsa. Menyusul perpanjangan pemberlakuan PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan 3 instruksi Mendagri. Ketiga Inmendagri tersebut diharapkan bisa ikut mengurangi mobilisasi masyarakat di masa PPKM level 4 ini. Ketiga instruksi Mendagri tersebut diantaranya tentang perpanjangan PPKM level 4 dan 3 di wilayah Jawa dan Bali. Lalu instruksi tentang pemberlakuan PPKM level 4 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Dan instruksi tentang PPKM level 3, 2, 1 untuk gubernur, bupati, wali kota di Aceh, Sumatera Barat hingga Riau. Dengan adanya ketiga Inmendagri tersebut, diharapkan bisa menurunkan angka positif harian di sejumlah daerah. Kebijakan pembatasan betul-betul efektif sehingga pada saat nanti tanggal 2 Agustus kita berharap betul kasus bisa melandai, positif rate juga melandai, kemudian itu akan berakibat kepada penurunan bed occupancy ratio, kesediaan tempat tidur yang memerlukan perawatan, dan kemudian bisa menekan angka kematian. Dengan demikian kita berharap kalau ini efektif semua, kita bisa bergerak bersama-sama. Tentu kita harapkan ke depan levelnya akan makin turun lagi, sehingga akan membuka ruang bagi kita untuk beraktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Sementara itu pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjawab pertanyaan terkait masih adanya warga yang belum menerima bantuan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19. Risma mengatakan hal itu karena usulan penerima bansos datang dari pemerintah daerah. Risma mencontohkan kemarin ada yang menanyakan mengapa data penerima dihapus. Ternyata setelah dicek yang menghapus data tersebut merupakan pemerintah daerah. Seperti diketahui terkait pelaksanaan PPKM level 4 ini, pemerintah menambah bantuan sosial berupa BPNT atau bantuan pangan non tunai atau kartu sembako senilai Rp200.000 untuk 2 bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu Risma mengatakan sejak Januari pihaknya telah menerima usulan tambahan 5,9 juta penerima bantuan sembako senilai Rp200.000. Usulan penerima bantuan sosial itu kita serahkan kepada daerah. Jadi kami tidak melakukan verifikasi. Jadi kami hanya cek, mencocokkan dengan data kependudukan. Oke, begitu cocok maka kemudian kita terima. Nah, jadi sesuai dengan undang-undang kita kembalikan verifikasi data itu ke daerah. Jadi kalau ini kenapa tidak terima, maka daerahlah yang berhak memberikan usulan kepada kami. Contohnya kemarin juga di lapangan, Bu, ini kenapa dihapus? Ternyata setelah kita cek, ternyata daerah yang menghapus, bukan kami yang menghapus. Ya, di sisi lain pemirsa, ekonom PT Bank Mandiri Persero Tbk, Andri Asmoro menilai perpanjangan PPKM level 4 diprediksi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi di semester 2 tahun ini yang diperkirakan mencapai 4%. Ekonom PT Bank Mandiri Persero Tbk Andri Asmoro memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di semester kedua tahun ini akan tumbuh di level 4% dan jika di akhir tahun nanti akan tumbuh di angka 3,7%. Hal tersebut dikarenakan pemerintah kembali memperpanjang masa PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021. Sehingga mobilitas masyarakat terbatas membuat daya beli mengalami tekanan. Andri menambahkan, hingga bulan Maret 2021 indeks spending dalam negeri sudah mengalami penurunan hingga 16%. Pelaksanaan PSBB tahun lalu pertama kali ya, ini memang kita lihat bahwa indeks spending itu bisa turun sebesar 36% dari awal implementasi sampai dengan kemudian dilonggarkan. Sementara kalau kita bandingkan dengan yang Januari sampai dengan Maret kemarin itu turun sekitar 16%. Andri menambahkan dengan adanya insentif subsidi upah untuk para pekerja dinilai bisa meringankan beban dunia usaha dan bisa memperpanjang kemampuan membayar biaya operasional. Dari Jakarta, Gilang Praditya untuk IDX Channel.
Ya, beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Keuangan memastikan penerbitan utang didasari atas pertimbangan kebutuhan defisit semata. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenq menjelaskan, berbagai kebutuhan anggaran kesehatan hingga bantuan sosial membuat defisit naik sehingga pembiayaan utang harus dilakukan. Naiknya defisit APBN membuat kebutuhan pembiayaan APBN juga semakin meningkat. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman menjelaskan, dalam kondisi luar biasa ini Kementerian Keuangan fokus pada 3 hal yang meliputi penyediaan pendanaan untuk pendukung sektor kesehatan, memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha. Untuk membiayai itu semua, maka target defisit APBN akan melebar. Sebelum masa pandemi, Kementerian Keuangan hanya menargetkan defisit APBN sebesar 1,76% dari PDB atau sekitar 300 triliun rupiah pada 2020 lalu. Namun akibat pandemi, pemerintah mengubah ketentuan defisit sebesar 1.006,4 triliun rupiah atau 5,7% dari PDB. Untuk menutupinya, pemerintah harus menggunakan penerbitan surat berharga negara yang memiliki tantangan tak mudah. Hal ini akibat penerbitan utang terpengaruh kondisi pasar keuangan yang tak lepas dari dampak pandemi COVID-19. Kami di Kementerian Keuangan merespon dengan whatever it takes. Apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia. Dan itu berimplikasi kepada defisit APBN. Kenapa kita harus menambah utang? Seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal dia adalah merupakan instrumen whatever it takes untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita. Hingga akhir Mei 2021, Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah Indonesia mencapai 6.418,15 triliun. Angka ini setara 40,49% dari produk domestik bruto. Angka tersebut naik 1.159,58 triliun rupiah dibanding Mei 2020. Dari Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, banyaknya stimulus yang harus diberikan oleh pemerintah berdampak pada meningkatnya utang negara. Kementerian Keuangan memastikan penerbitan utang yang dilakukan selama masa pandemi dilakukan untuk menyelamatkan masyarakat dan juga perekonomian. Pemerintah memastikan pengelolaan keuangan negara, terutama penerbitan utang, bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat. Kondisi pandemi yang semakin tidak menentu membuat instrumen APBN dimaksimalkan untuk mengendalikan kasus kesehatan dan mendorong bantuan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pengelolaan utang tetap profesional dan juga hati-hati, sehingga utang tetap akan dimaksimalkan untuk kebutuhan masyarakat yang mendesak, meski akan berimplikasi pada defisit APBN. Kami di Kementerian Keuangan merespon dengan whatever it takes. Apapun kita lakukan untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian Indonesia. Dan itu berimplikasi kepada defisit APBN. Kenapa kita harus menambah utang? Seolah-olah menambah utang menjadi tujuan. Padahal dia adalah merupakan instrumen whatever it takes untuk menyelamatkan warga negara dan perekonomian kita. Ya pemirsa, penyaluran kredit usaha rakyat hingga Juni 2021 telah mencapai 143,14 triliun rupiah. Informasinya usai jeda berikut, News Screen Morning akan segera kembali.